Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menganalisis kritis beberapa artikel jurnal yang telah saya temukan. Selaku dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama Bapak Dr. Masagus Tibrani, yang kedua yaitu Ibu Nike Anggraini, MSc, dengan judul calon skripsi pemanfaatan sistem hidroponik untuk pertumbuhan tanaman tomat, Solanum lycopersicum, dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA, yang disusun oleh saya sendiri, Lutfiah Anggraini, dengan NIM 06911281823030. Adapun struktur analisis artikel yaitu 1. Calon skripsi, memuat judul pemanfaatan sistem hidroponik untuk pertumbuhan tanaman tomat, Solanum lycopersicum, dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA, disusun oleh saya sendiri, Lutfiah Anggraini. Yang kedua yaitu identitas artikel dengan judul yang pertama yaitu pertumbuhan dan produksi tanaman ceri pada konsentrasi nutrisi yang berbeda dengan sistem hidroponik. Judul yang kedua yaitu pertumbuhan, hasil, dan kualitas tomat CV Marta 9 pada berbagai sistem budidaya dalam rumah plastik di dataran medium Jatinangor. Judul artikel yang ketiga adalah pengaruh komposisi media hidroponik terhadap pertumbuhan tanaman tomat, dengan penulis artikel yang pertama yaitu Grisha Manalu Mariati dan Nini Rahmawati. Penulis artikel yang kedua yaitu Onggo TM Sumadi R. Fauzia. Penulis artikel yang ketiga yaitu Suhaidir Bahtiar, Muhammad Rizal, dan Dian Safitri. Dengan jurnal yang pertama, Jurnal Agroekoteknologi FPUSU, volume 7 nomor 1, publish online pada Januari 2009. Jurnal yang kedua yaitu Jurnal Kultivasi volume 14 nomor 1, publish online pada Maret 2015. Jurnal yang ketiga yaitu Biologi Science dan Education 2017 volume 6 nomor 1 edisi Januari dan Juni 2017. Struktur yang ketiga yaitu isi artikel 1, memuat topik artikel yaitu pertumbuhan dan produksi tomat ceri pada konsentrasi nutrisi yang berbeda dengan sistem hidroponik, di mana informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan yaitu yang pertama, tomat ceri merupakan tanaman hortikultura yang populer di dunia. Tanaman ini bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung vitamin A, B, C, karbohidrat, lemak, dan protein yang lebih tinggi dibanding tomat biasa. Tomat ceri juga merupakan varietas tomat yang bernilai ekonomi tinggi. Dari informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Selanjutnya, informasi yang kedua yaitu kebutuhan akan tanaman ini mulai meningkat dan mulai banyak dikonsumsi segar sebagai buah mejah maupun dalam bentuk olahan seperti tomat ceri, kaleng, pasta, saus, es krim, dan jus. Dari informasi tersebut memperkuat pentingnya membudidayakan tanaman tomat karena minat masyarakat yang tinggi sehingga mendukung latar belakang bab 1. Adapun informasi yang ketiga yaitu tomat ceri juga kurang banyak dibudidayakan karena pada umumnya tomat ceri dibudidayakan di dataran tinggi dan para peneliti tidak banyak yang tertarik untuk meneliti tanaman ini. Dari Ali 2013. Sehingga informasi ini mendukung latar belakang pada bab 1, bagian disertasi dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi selanjutnya yaitu untuk mendapatkan pertumbuhan dan produksi tanaman tomat ceri dengan hidroponik irigasi tetes yang diharapkan lebih baik dibutuhkan konsentrasi nutrisi yang tepat menurut Gerber 1985. Informasi ini juga memuat larutan hara yang mempunyai level
isi antara 1260 ppm sampai dengan 2450 ppm. Hal ini juga tergantung dari jenis tanaman, radiasi matahari, suhu, dan kualitas air sebagai syarat pertumbuhan tomat cherry. Sehingga informasi ini menunjukkan beberapa syarat tanaman agar tumbuh dengan baik sehingga mendukung kajian pustaka pada bab 2 dan metode pada bab 3. Informasi yang kelima yaitu penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 1 faktor perlakuan dan 10 kali ulangan. Informasi ini menunjukkan rancangan penelitian yang akan digunakan saat melakukan penelitian sehingga mendukung kajian pustaka bab 2 dan metode bab 3. Informasi yang keenam yaitu bahan yang digunakan adalah benih tomat cherry varietas First Love F1 dengan media tanam berupa arang sekam, kokopet, nutrisi AB mix, fungisida, dan air. Informasi ini menunjukkan jenis tomat serta media dan alat-alat yang akan digunakan pada saat penelitian. Sehingga informasi ini mendukung kajian pustaka pada bab 2 dan metode pada bab 3. Informasi selanjutnya ada konsentrasi nutrisi berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman tomat cherry pada umur 12. Informasi yang ketujuh yaitu konsentrasi nutrisi berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman tomat, sehingga tanaman tomat membutuhkan konsentrasi nutrisi yang lebih tinggi untuk mendukung vegetatif dan generatif. Dari informasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman tomat dapat dipengaruhi oleh konsentrasi nutrisi yang diberikan. Hal ini menunjukkan peranan konsentrasi nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Informasi ini akan mendukung kajian pustaka pada bab 2 serta metode pada bab 3. Informasi yang ketiga yaitu konsentrasi nutrisi yang menunjukkan pengaruh nyata terhadap diameter batang tomat, tetapi tidak berpengaruh nyata pada umur tertentu. Dari informasi ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan diameter batang tanaman tomat akibat pH nutrisi yang tidak tepat. Informasi ini dapat mendukung pentingnya pH nutrisi. Informasi ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan diameter batang tanaman tomat akibat pH nutrisi yang tidak tepat dan pentingnya pH nutrisi. Sehingga informasi ini dapat mendukung kajian pustaka pada bab 2 dan metode pada bab 3. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan untuk artikel yang pertama yaitu yang pertama, dalam jurnal menjelaskan beberapa keuntungan dalam membudidayakan tanaman secara hidroponik dengan menggunakan metode irigasi tetes. Dibandingkan dengan metode penanaman hidroponik yang lain, apakah skala kerugian dari metode irigasi tetes lebih sedikit atau bahkan lebih besar? Pertanyaan yang kedua yaitu konsentrasi nutrisi yang berbeda-beda akan menunjukkan diameter batang tomat yang berbeda-beda pula. Namun sinar matahari juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan dari suatu tanaman. Apabila tanaman tomat yang telah diberikan konsentrasi nutrisi yang berbeda diletakkan di tingkat sinar matahari yang berbeda pula, apakah akan menunjukkan pertumbuhan diameter batang yang sama? Selanjutnya isi artikel kedua dengan topik artikel yaitu pertumbuhan, hasil, dan kualitas tanaman tomat CV Marta 9 pada berbagai sistem budidaya dalam rumah plastik di dataran medium Jatinangor. Informasi-informasi penting yang dapat dimanfaatkan dari artikel kedua yaitu informasi pertama, penanaman tomat dalam rumah plastik dengan sistem budidaya hidroponik menghasilkan buah dengan kualitas dan kuantitas baik, serta dapat dilakukan secara kontinu. Namun kekurangan sistem tersebut adalah bahan kimia yang digunakan untuk hara tanaman mahal, sehingga perlu dicarikan sistem budidaya alternatif yang dapat mengimbangi hasil dan kualitas hasil hidroponik. Dari informasi tersebut menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari budidaya hidroponik pada tanaman tomat, sehingga mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai sistem budidaya tanaman tomat dalam rumah plastik
yang dapat diaplikasikan di dataran medium dengan biaya yang lebih murah, serta menguji jumlah batang produksi yang dapat menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman serta kualitas tomat yang baik. Informasi ini berisi mengenai tujuan diadakannya penelitian sehingga mendukung latar belakang pada bab 1. Informasi yang ketiga yaitu penanaman tomat dalam rumah plastik. Merupakan salah satu teknik budidaya untuk mendapatkan kualitas tomat yang baik dari Kanyomeca dan Sifute 2005. Informasi ini menunjukkan beberapa syarat tanaman agar tumbuh dengan baik. Seperti yang dapat dilihat, informasi ini mengatakan media yang dipilih antara lain arang sekam karena mempunyai sifat porus, tidak mudah lapuk dan mengikat air dan larutan hara, steril, bersih, mudah didapat dan harganya relatif murah. Sehingga informasi ini mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang keempat yaitu percobaan dilakukan dengan rancangan acak kelompok atau rak pola faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan 4 ulangan. Dari informasi tersebut menunjukkan rancangan penelitian yang akan digunakan saat penelitian dan juga memuat beberapa faktor sehingga mendukung kajian pustaka bab 2 dan metode pada bab 3. Informasi yang kelima yaitu benih tomat yang digunakan adalah CV Marta 9 Hybrida F1. Perlakuan sistem budidaya hidroponik menggunakan media arang sekam dan nutrisi dengan formula larutan hara Jatinagor 1 dan 2. Diaplikasikan tiap hari bersamaan dengan penyiraman. Informasi ini menunjukkan jenis tomat, media, alat-alat, dan jadwal pengaplikasian nutrisi, sehingga mendukung kajian pustaka pada bab 2 dan metode pada bab 3. Informasi yang ketiga yaitu perbedaan sistem budidaya pada penelitian ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, terutama terlihat pada pengamatan tinggi tanaman dan diameter batang. Informasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman tomat dapat dipengaruhi oleh sistem budidaya dan pemberian nutrisi yang diberikan. Hal ini menunjukkan peranan sistem budidaya dan nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Informasi ini akan mendukung kajian pustaka pada bab 2 dan metode pada bab 3. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk artikel 2 yaitu yang pertama, dalam jurnal telah dijelaskan beberapa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sistem budidaya seperti hidroponik, semi-hidroponik, dan non-hidroponik. Berdasarkan sistem budidaya yang berbeda-beda terlepas dari kekurangannya, bagaimana tingkat kegagalan dari berbagai sistem tersebut? Sistem budidaya mana yang paling kecil tingkat kegagalannya? Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh lokasi penanaman untuk masing-masing sistem budidaya? Contohnya pada lokasi pegunungan yang kelembaban, intensitas cahaya, udara, dan suhu yang berbeda dengan daratan yang lebih rendah. Sistem budidaya yang mana yang paling cocok diterapkan di lokasi tersebut? Untuk artikel yang terakhir yaitu dengan topik pengaruh komposisi media hidroponik terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Di mana artikel ini memuat informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, produksi tanaman tomat sering mengalami penurunan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kurangnya minat petani untuk membudidayakan tomat karena rendahnya hasil yang diperoleh. Faktor yang lainnya yang menyebabkan penurunan produksi yaitu perkembangan industri yang semakin maju dan pesat menyebabkan lahan pertanian semakin sempit. Informasi ini menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab menurunnya produksi tanaman tomat. Informasi ini mendukung latar belakang pada bab 1. Informasi yang kedua yaitu tidak terdapat pengaruh komposisi media hidroponik, pasir, arang sekam, dan serbuk gaji terhadap tinggi tanaman tomat. Namun terdapat pengaruh untuk diameter batang dan jumlah daun tanaman tomat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi media hidroponik yaitu pasir kali, arang sekam, padi, dan hidroponik gergaji kayu jati dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat. Informasi ini menunjukkan beberapa syarat tanaman agar tumbuh dengan baik, sehingga mendukung kajian pustaka pada bab 2 dan metode pada bab 3.
Informasi selanjutnya yaitu peranan komoditi hortikultura cukup besar terhadap perbaikan gizi masyarakat. Peningkatan pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, pengembangan agribisnis, dan peningkatan ekspor. Informasi ini menjelaskan kelebihan-kelebihan budidaya tanaman tomat dengan menggunakan sistem hidroponik, sehingga informasi ini mendukung latar belakang bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi yang keempat, peningkatan jumlah penduduk, pendidikan, kesadaran gizi, dan meningkatnya pendapatan masyarakat juga akan meningkatkan kebutuhan akan buah tomat. Informasi ini memperkuat pentingnya membudidayakan tanaman tomat karena minat masyarakat yang tinggi terhadap tanaman tomat sehingga mendukung latar belakang pada bab 1. Informasi yang kelima yaitu di Indonesia hidroponik yang berkembang pertama kali yaitu hidroponik substrat. Hidroponik substrat merupakan sistem hidroponik yang menggunakan media selain tanah, seperti arang sekam, pasir, dan serbuk sabut kelapa yang steril. Informasi ini menyebutkan beberapa media hidroponik yang dapat digunakan pada saat budidaya tanaman tomat secara hidroponik, sehingga mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2, serta metode pada bab 3. Informasi yang selanjutnya yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan eksperimen lapangan guna melihat pengaruh komposisi media ponik yaitu pasir, arang sekam, dan serbuk gergaji terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Informasi ini menunjukkan rancangan penelitian dan variabel yang akan digunakan saat melakukan penelitian sehingga mendukung kajian pustaka pada bab 2 dan metode pada bab 3. Adapun pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan yaitu hidroponik merupakan budidaya tanaman dengan media non-tanah dan lebih mengandalkan hidro atau air, sedangkan untuk benahan tubuh batang umumnya digunakan media substrat seperti pasir, arang sekam, dan serbuk gergaji. Berdasarkan dari morfologi dan fisiologi tanaman tomat, media mana yang paling tepat dan memenuhi syarat sebagai media tumbuhnya. Pertanyaan yang kedua yaitu serbuk gergaji dan arang sekam merupakan media tanam yang berasal dari bahan organik yang tentunya dalam jangka waktu tertentu akan membusuk dan akan digunakan oleh tanaman sebagai nutrisi untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Namun diberikan lagi treatment berupa nutrisi dari pupuk ganda hasil D. Apakah terdapat pengaruh seperti toksisitas yang menunjukkan tanda pada tanaman tomat? Bibliografi untuk artikel yang pertama, Grisha Manalu, Mariati, dan Nini Rahmawati, Pertumbuhan dan Produksi Tomat Ceri pada Konsentrasi Nutrisi yang Berbeda dengan Sistem Hidroponik. Jurnal Agroekoteknologi FPUSU Volume 7 Nomor 1 Publish Online pada Januari 2019. Untuk artikel yang kedua yaitu Onggo, TM, Sumadi, dan R. Fauzia. Pertumbuhan hasil dan kualitas tomat CV Marta 9 pada berbagai sistem budidaya dalam rumah plastik di dataran medium Jatinangor. Artikel yang ketiga yaitu Suhaider Bahtiar, Muhammad Rijal, dan Dian Safitri. Pengaruh komposisi media hidroponik terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Jurnal Biologi Science dan Education 2017 volume 6 nomor 1 edisi Januari-Juni 2017. Sekian analisis kritis artikel jurnal yang telah saya temukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.